Ya, ini tingkatan guru-guru Al-Imam Al-Bukhari agar kita tahu ketinggian Imam Bukhari. Setelah kita tahu masa beliau hidup di tingkatan keberapa, di tabaqah keberapa. Dan kalau saudara membaca kitab Sahih Bukhari, ada ditulis haddatsana fulan. Pertama kali haddatsana fulan. Nah, ini guru beliau yang pertama. Guru beliau ini mengambil dari gurunya. Gurunya ini masuk dari golongan mana? Tabaqah tingkatan yang keberapa? Tadi sudah saya terangkan, yang pertama yang mengambil dari tabi'in. Berarti gurunya tabi'ut tabi'in. Tabaqah yang ketiga yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Berarti guru beliau tabaqah yang selain, yang sesudah tabi'ut tabi'in. Nah, perbandingan antara Imam Al-Bukhari dalam mengambil guru dengan imam-imam yang lain itu di tabaqah, di tingkatan yang pertama. Imam Muslim, setahu saya wallahu a'lam, tidak ada di antara gurunya yang mengambil dari tabi'in. Tapi Imam Bukhari, gurunya ada yang mengambil riwayat hadis dari tabi'in. Paham? Itu perbedaannya. Demikian juga imam-imam yang lain dari kutubus sittah. Berarti Bukhari menang setingkat dari jurusan penerimaan riwayat dari gurunya. Siapa guru Bukhari? Dari gurunya ada 4 tabaqah katakan. Bahkan Al-Hafidz bin Hajar mengatakan sampai 5 tabaqah tingkatan guru-guru Imam Al-Bukhari. Tabaqah yang keempat adalah sahabat-sahabat beliau yang sezaman dengan beliau, yang sama-sama belajar dengan beliau. Ya. Tabaqah yang kelima, orang-orang yang di bawah beliau, yakni para pelajar. Dia mengambil hadis dari situ. Kalau seseorang belum dikatakan ahli hadis kalau dia tidak mengambil dari orang yang di atasnya dan di bawahnya dalam penerimaan riwayat. Ini salah satu ketinggian dan keistimewaan dari Imam Al-Bukhari. Gurunya ada 5 tingkatan, 5 tabaqah. Tabaqah yang pertama, tabaqah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tabaqah yang pertama adalah guru-gurunya yang mengambil dari tabi'in. Tabaqah yang kedua yang sezaman dengan tabi'in tetapi tidak mengambil dari tabi'in yang thiqah. Berarti mengambil dari tabi'ut tabi'in. Tabaqah yang ketiga, guru-gurunya yang tidak berjumpa dengan tabi'in, berjumpa dengan tabi'ut tabi'in, dan mereka mengambil dari tabi'ut tabi'in, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Tabaqah yang keempat, sama-sama pelajar, sama-sama penuntut ilmu. Tabaqah yang kelima, orang yang di bawah dia, dia ambil hadis dari situ. Itu adalah Imam Al-Bukhari dari segala jurusan. Ayuhal ikhwah, Imam Al-Bukhari bapaknya bernama Ismail. Dan Imam Bukhari sendiri meriwayatkan, mencatat riwayat hidup bapaknya di kitab tarikhnya. Beliau mempunyai kitab tarikh. Karangan Bukhari banyak sekali. Kita hanya batasi dalam kitab sahihnya. Di kitab tarikhnya dia menulis seperti ini. Berkata Bukhari, "Sami'a abi min Malik bin Anas, wa rawa Hammad bin Zaid, wa safaha Ibn al-Mubarak bikilta yadayhi." Yang artinya, bapakku telah mendengar hadis dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas al-Imam. Dan bapakku telah melihat Hammad bin Zaid.
Ini seorang imam, dan bersalaman dengan kedua tangannya kepada Abdullah bin Mubarak, dan dia telah menyalami dengan kedua tangannya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak dari tabi'ut tabi'in, Imam Malik dari tabi'ut tabi'in, bahkan pembesar tabi'ut tabi'in, Imam Malik. Berarti bapaknya juga perawi hadis, yaitu Ismail. Diriwayatkan ketika beliau lahir dalam keadaan matanya buta. Jadi semasa kecil buta matanya. Ada yang mengatakan sejak lahir, ada yang mengatakan sejak kecil. Setelah lahir terjadi kebutaan pada matanya. Kemudian ibunya senantiasa menangis dan berdoa. Lalu ibunya bermimpi berjumpa dengan Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim mengatakan dalam mimpinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan kedua mata anakmu, dan pagi-pagi dia melihat anaknya telah melihat. Imam Bukhari hidup dalam keluarga yang salihin. Bapaknya sebelum mati pernah mengatakan, setahu saya tidak pernah saya memakan dari harta yang haram, dan tidak juga dari yang syubhat. Dan ibunya seorang abidah, ahli ibadah, dan sering berdoa untuk kebaikan anaknya. Tumbuhlah Imam Bukhari sejak kecil, dan dia dimasukkan ke madrasah sebagaimana kebiasaan anak-anak. Kemudian pada usia 10 tahun sudah keluar tamat dari madrasah untuk belajar membaca dan menulis. Maka dia sering berkeliling mendatangi para imam ahlul hadis. Usia 10 tahun, usia 11 tahun, dari usia 10 tahun, mulai usia 10 tahun ke atas, dia mulai berkeliling mendatangi masyayikh, guru-guru besar, imam-imam ahlul hadis. Kemudian satu ketika dia hadir di salah satu halqah majelis hadis salah seorang imam hadis. Dan biasa para muhaddis membacakan hadis kepada murid-muridnya. Kemudian dibacakan oleh syekh tersebut, begini sanadnya: Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Ya, ada satu hadis yang dibawakan oleh syekhnya dengan sanad Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Faqultu lahu, maka Bukhari menegur syekhnya, Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharani, lalu gurunya membentak dia, yani diam. Faqultu lahu, aku berkata lagi kepada dia, Irji ilal asli, lihat ke catatanmu. Masing-masing muhaddisin punya catatan hadis. Haddatsana fulan 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 fulan. Fadakhala fanadhara fihi thumma kharaja. Kemudian gurunya masuk ke rumah, dia melihat catatan kitab hadisnya, kemudian keluar. Faqala li, lalu gurunya berkata kepadaku, pada Bukhari, faqala li, dia berkata kepadaku, kaifa huwa ya gulam, bagaimana sebenarnya sanad hadis itu wahai gulam, wahai anak? Qultu, aku berkata, huwa Zubair bin Adi, bukan Abi Zubair al-Makki. Gurunya keliru. Zubair bin Adi ditulis, dia sebut Abi Zubair, yang sebenarnya Zubair bin Adi, tidak pakai Adi. Dan itu ada di catatan dia dengan hafalannya keliru, lupa.
an Ibrahim. Fa akhadha al-qalam minni wa ahkama kitabahu. Lalu gurunya mengambil penanya Bukhari, lalu dia tulis Zubair bin Adi an Ibrahim, ya, dan dia dimasukkan ke dalam kitabnya itu. Wa qala sadaqta. Dan gurunya berkata kepada Bukhari, benar engkau. Yani bukan dari Abi Zubair, ya, bukan an Abi Zubair an Ibrahim, bukan, tapi dari Zubair bin Adi an Ibrahim. Lihat. Kemudian ditanya oleh orang, faqila lil Bukhari, maka Bukhari ditanya, ibnu kam kunta hina radadta alaihi? Umur berapa engkau ketika engkau membantah Ad-Dakhili, yang ulama itu, imam besar itu?